saling memberikan pertanyaan atau bagaimanapun gitu. Itu tetap harus ada etikanya. Pemilih yang memang terbaik gitu loh, yang dia tahu etika, tahu adat, tahu semuanya. Kita tetap harus nih berhadapan dengan orang itu, yaitu tadi seperti yang disebutkan oleh Aldi, yaitu respect itu udah pasti. Carilah pemimpin yang tegas, pintar, baik, cinta masyarakat. Jangan sampai salah pilih pemimpin. Hai guys, jumpa lagi sama kita dari Generasi Pemenang dengan gue Margareta Putri. Di sini ada Miki, ada Aldi, dan ada Alwi. So, gimana guys? Kita mau bincang apa nih hari ini? Bincang yang santai-santai aja Yang ya kali santai lah ya. Main apa kita hari ini? Berhubung habis nuansa debat kemarin, kita bahas-bahas debat aja gimana? Iya, kayaknya kemarin Aldi jadi maskot kita nih. Gimana nih? Betul. Dengan busana maskot penguin. Ya, Ceritain jadi kita. kemarin kita kan dapat amanah lagi ya untuk mengawal debat keempat, debat cawapres, debat terakhir cawapres kemarin kan. Jadi gue sih waktu itu kan awalnya kan tugasnya kan ya kita meramaikan aja kan, kita nonton aja gitu. Terus tiba-tiba H-1 debat, gue dibilang Aldi lo jadi penguinnya gitu. Gue udah tahu kan, ini kalau jadi pakai baju penguin bakal gimana gitu. Cuman gue pikir kayaknya itu mungkin salah satu puncak dari apa yang sudah gue lakukan di Generasi Pemenang gitu ya, pakai baju penguin kan. Ya udah akhirnya, ya udah ayo deh gitu kan. Cuman dibilangnya kan katanya bakal panas banget. Tapi karena cuacanya kemarin mendukung jadi dan adrenalinnya juga naik, ya gue enjoy aja pakai baju penguin gitu. Dan Semangat akhirnya, lah ya. Iya, Hujan lagi ya kemarin ya. akhirnya viral juga kan, Viral dilihat di banget. Instagram, di media sosial. Ya udah gitu, jadi media nasional melawan juga. takut gue. Keren banget, Iya. tepuk tangan buat kakaknya dong. Buat kakak tepuk tangan Gue dong. groginya berasa sih, tapi kemarin pas gue udah pakai baju itu, Pede gue udah banget pede ya. aja udah, gue udah iya. nggak pikir apa-apa, cuman pas pakai bajunya aja, aduh berat banget nih gue, takut, tegang. Tapi pas gue udah pakai, gue tutup kacamata, gue lihat crowdnya, spiritnya, semangatnya teman-teman, ya udah hilang semua rasa takutnya, hilang rasa panasnya. Tapi pas gue pulang, gue timbang ternyata gue turun 1,5 kilo. Oh iya, Berarti bener. boleh lah ya. Boleh. Mungkin mau coba kali besok-besok. Mungkin besok kita bisa coba Bisa, Mik, bisa. ya. Nurunin sekilo. Tapi sebelumnya lumayan. saya sudah. Sudah juga. Sebelum dia Gimana dulu. Gus? Gimana, Kemarin gimana, sempet- gimana? Di Surabaya ya kalau nggak salah Jadi ya? sebelum Ah. teman-teman nih sebelum Debat debat keempat. debat keempat kemarin, Gus Alwi juga sudah pernah memakai kostum Penguin. penguin. Gimana Iya. Kalau Gus, nggak salah ceritain lu dong, Gus. lagi pas muter di Jawa Muter Timur ya? Jawa Timur. Iya, yang viral juga itu yang jalan-jalan di kota Surabaya, Betul. Mik. Ya kan Berarti pakai baju penguin. pelopor viralnya itu Gus Alwi dulu, Ya, baru dulu Kakanda dong. Aldi. Baru Kakanda Aldi. Tapi Iya. gue lebih respect sih sama Gus Alwi karena gue tuh Surabaya, sorry Gus, lebih panas kan. Panas Oh, banget. iya. Kemarin Jakarta tuh cuacanya mendukung banget. Jadi gue pas pakai baju itu cuacanya tuh adem gitu. Gue nggak ngerasa dehidrasi, gue nggak ngerasa betul. lemes. Oh, gitu. kalau Tapi di Surabaya main di itu, Surabaya, woi. Saya kepanasan tuh, keringetan semua baju penguin itu. Responnya masyarakat Surabaya gimana? Bagus sih, sampai foto-foto sama orang-orang di sana. Lu nggak Enak. narifin gitu, sekali foto 5.000 Ya, gitu? Ya, betul. Sampai anak aja. kecil foto juga sama Oh saya. gitu, disangka badut atau apa gitu? Gimana Padahal badut ya? pasukan penguin. Tapi saya padahal. bilangnya itu, priwet. Iya. Priwet. Begitu. Lu sama siapa sih pada waktu Surabaya itu? Waktu di Surabaya sama Riri sama Vansa. Oh, Riri sama keren, Vansa. keren. Mereka juga Iya, pakai bertiga. ini, Sama, penguin semuanya sama pakai. juga. Iya. Waduh. Muter-muter Surabaya, jalan Tunjungan Senang sampai banget ke aku, daerah. kita ngobrolnya nyantai banget, sesantai kayak aku pakai sendal hari ini, mohon iya, maaf benar. ya. Karena emang kita generasi Dimension loh pemenang. sendalnya loh, sendal Iya. baru ini guys Enggak, soalnya. mohon maaf, ini sendal brand lokal tapi memang udah lama jadi kelihatan, emang buluk sih, udah buluk. Kebetulan kakinya lagi sakit jadi kita pakai sendal aja. Yes, nggak apa-apa lah Mik. Yang penting semangat tetap ada nih. Harus Iya. dong. Terus gini guys, by the way, ini kan lagi ramai banget nih. Setelah debat kemarin ya, ramai banget di media sosial nih. Anak-anak muda pada berbicara tentang etika nih. Kalau menurut kalian debat kemarin gimana sih? Gimana Kakanda dulu? Silakan. Etika dan anak muda, ini anak-anak muda nih pada bicara tentang etika. Ya kalau gue mungkin tidak mau membahas substansi debat itu, semua orang membahas substansi isi debat Yes. ya kan. Seperti yang kita tahu kan kemarin judulnya kan pembangunan berkelanjutan, SDA, terus kemudian masyarakat adat, dan ada beberapa subtema lain. Gue rada lupa juga gitu. Tapi gue lebih menyoroti kepada etika ketika memberikan jawaban gitu.
mungkin kita bisa lihat ya gestur-gestur dari antar paslon gitu. Dari yang ada yang begini-begini kan, terus ada yang Body language-nya lah ya. body language-nya ya. Jadi ya menurut gue sih debat itu harus tetap mengeluarkan gagasan lah ya. Tapi kemarin gagasannya sih, isinya sih ada. Debat itu ada isinya gitu. Kualitas debatnya lebih baik lah dari debat ketiga gitu. Karena menurut gue debat ketiga ya memang kan terlepas dari isinya ada, tapi yang dititik beratkan adalah menyerang secara personal gitu. Kalau kemarin kan kita lihat yang yang viral sekarang ini kan yang terkait etika itu gitu. Jadi menurut gue harusnya ya jika ada pasangan yang lebih junior gitu ya, ya harusnya kan aman aja gitu loh, lebih hormat aja, saling menghormati aja gitu loh. Kan yang benar yang dibahas itu kan harusnya policy, isi dari gagasannya gitu, bukan tentang gestur etika gitu. Tapi kalau menurut lo gimana, Mik? Menurut gue ya Mbak, gue tuh pengennya ngomong frontal tapi kayaknya nggak bisa deh, ngeri-ngeri sedep ya. Jadi takut disensor ya? gitu. Pokoknya intinya sih aku sebagai anak muda, ya kayaknya kita harus lebih sebagai anak muda harus menunjukkan juga kalau kita juga punya adab, punya etika juga sih, itu paling penting. Jadi kalau Mas Gibran di sana bilangnya mewakilkan anak muda, kayaknya aku merasa aku tidak terwakilkan gitu. Itu sih kalau dari aku. Kita tanya, menurut Mbak Eta Kalau gimana? menurut Mbak Eta gimana? Aduh, menurut aku ya, kalau menurut aku biar bagaimanapun yang tua itu harus dihormatin. Yes. Ini bukan persoalan masalah senioritas ya, maksudnya dia senior atau junior tidak, tetapi sebagai anak muda sih aku tidak melihat ada representatif anak muda di situ. Karena menurut aku walaupun kita anak muda, kita tetap harus memegang yang namanya etika, adab itu kan tetap ada. Dan mungkin Gus Alwi nanti bisa menjelaskan tuh tentang adab. Iya, ayat-ayat bukan gitu. Bukannya hadisnya ya. Bukannya kalau tidak salah itu ada hadisnya tuh lebih baik Al-adabu fauqal ilmi. mengutamakan adab. Gimana? Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Nah, itu yang aku maksud. Artinya kan kalaupun misalkan ada yang tua berbicara, kita tuh wajib menghormatin, tidak memotong juga kan. Seperti karena itu emang budaya di negara kita kayak gitu gak sih? Kita kan menganut budaya timur ya. Yes, Maksud gue ya kita harus tetap menjadikan orang tua itu sebagai panutan gitu. Betul. Meskipun mungkin ya generasi milenial sama Z sekarang kan kadang-kadang ya ada ngelawan-ngelawannya dikit gitu. Tapi menurut gue ya tetap orang tua tuh harus dihormati dan dipatuhi gitu loh. Ya, dimanapun konteksnya. Iya. Bagus. Walaupun misalkan kita diomelin atau mungkin dengan satu hal yang menurut kita kayak nggak sesuai nih. Tapi kan tetap kita harus menghormatin dong. Betul. Menjawab pun juga tetap harus, bukan menjawab yang kayak gitu lah ya. Tapi tetap harus ada etikanya kan dengan adabnya. Kalau menurut aku ya, debat kemana terlalu banyak gimmick. Ya Karena tadi udah bilang. Iya, terlalu banyak gimmick. Coba pantun dulu Miki. Ini paling jago nih bikin kita pantun. kasih pantun dulu. Kita kasih pantun dulu. Coba kasih pantun Miki. Lampu merah diterobos. Generasi pemenang nih bos. Meledak. Langsung meledak. Aku hari ini pakai jaket buatan generasi pemenang loh. Wih, Udah promosi aja guys. Iya, aku udah promosi jualan aja. dia mah. Udah promosi aja. Ini jaket buatan generasi pemenang, buat teman-teman yang mau beli bisa kontak generasi pemenang di Instagramnya. Ini bomber kemarin. Balik dulu ke topik Bu. Jualannya nanti. Jualan nanti. Pokoknya dia Dia mau promosi guys, mohon maaf ya generasi guys. Dia mau pemenang, promo oke dulu. guys. Gak apa-apa. Oke. Kita nih masih habis suasana debat, jadi mungkin masih masih ada suasana adrenalinnya tuh masih tinggi gitu kan. Temanya hijau. Jadi kayak kita lihat debat kemarin tuh masih suasananya tuh masih ke bawah sampai sekarang gitu. Apalagi Gus Alwi cengar-cengir terus. Gimana nih, soalnya kalau nggak salah kita kan berempat suara pada habis semua ya. Habis karena kemarin membawa lagu-lagu yang happy ya. Nah, sambil terus kalau menyanyi. menurut kalian nih guys, anak muda sekarang nih harusnya tuh seperti apa sih? Kadang misalnya gini, nggak kasih anak muda kesempatan nih buat berbicara, tapi kadang kalau dikasih kesempatan kayak begitu ya, atau nggak ngejawab atau seperti apa. Jadi kalau menurut kalian gimana tuh guys? Coba dulu nih. Coba dulu. Gus Dulu Gus. Bingung kalau Kakanda aja. Katanya ada Kakanda aja dulu, Kakanda. Silakan. Kalau gue ya, apapun gagasan yang dikeluarkan, gini loh, gue tuh selalu menanamkan dimanapun tempatnya, siapapun lawannya, gue selalu menaruh rasa hormat gitu.
Seperti yang gue bilang waktu gue awal masuk juru kampanye muda generasi pemenang, siapapun lawannya lebih tua lebih muda, gue akan selalu saling menghormati. Nomor satu itu respect. Ya, bener nggak? Betul, Iya betul kan? banget. Gue setuju. Gini, pilpres sekarang ini kan kalau kita kaitkan etika dengan pilpres sekarang ini kan, pilpres ini kan gue bisa bilang salah satu pilpres yang terkeras lah. Keras terus dengan dinamika yang ada gitu. Tapi akan lebih baik, akan lebih indah dilihat jika kita itu selama kita berkampanye, baik dengan rekan setim maupun lawan gitu ya, antar lawan tim pemenangan gitu. Ya kita tetap harus taruh rasa hormat gitu loh. Behave gitu ya. Kita harus behave gitu harus loh. behave Jadi gini, dong, tetap. apapun yang terjadi gitu. Misalnya kayak kita di venue, kita di kemarin kita diganggu atau misalnya kita di pancing-pancing emosinya. Ketika kita menaruh rasa respect dan rasa hormat yang lebih tinggi, mereka juga pasti akan gak enak sendiri sama kita gitu loh. Jadi ya itu balik lagi ke nomor satu gitu, respect. Nomor dua apa? Behave. Nomor tiga apa? Ya kita saling ini aja, saling understanding aja gitu. Karena apa? Kita di sini kan mencerminkan paslon kita juga gitu. Kita lihat paslon yang kita dukung Pak Ganjar sama Prof Mahfud kan udah menunjukkan tiga sikap itu tadi. Kalau kita nggak sama dengan mereka, mungkin orang lain akan berpikir sama aja nih paslonnya gini nanti paslonnya gimana kalau tim pemenangannya kelakuannya pada kayak gitu. Jadi ya itu tadi respect, behave, understanding each other. Ya satu etika itu udah mencakup semua itu, benar gak sih? Gitu loh. Jadi menurut gua ya kita tetap harus menaruh rasa hormat dimanapun dan kapanpun gitu. Ya terlepas dari nanti apapun yang terjadi ya, mau apapun hasilnya ya respect itu nomor satu gitu loh. Karena semakin lo menunjukkan sikap hormat, semakin lo akan dihargai. Yes, setuju. Betul banget, betul. Jadi yakin kan Ganjar Mahfud menang? Menang dong. Yakin, optimis. Lu gini aja lu. Yakin banget. Tadi lu suka benain pendapat, lu diem lu. Kamu aja. Gus Alwi, coba Gus, gimana Gus? kasih statement dulu lah. Pendapat. Kira jual angil. Bahasa Madura wes nggak apa-apa. Cok, nanti berbeda. Nanti berbeda makna ya. Beda Enggak, kalau ini nih untuk dirimu kan dari Madura nih kan asli. Kalau untuk masyarakat Madura gimana sih? Dari kecil tuh dirimu tuh sudah diajarkan seperti apa sih? Tentang adab, tentang etika gitu kan. Sebagai anak muda nih. Sebagai anak muda ya. Sebagai anak muda kalau orang tua saya mendidik anaknya ya keras banget. Itu kalau saya masih kecil, kalau nggak manut sama orang tua ya itu dipukul. Sampai kamu manut gitu. Kalau terhadap mungkin berbicara dengan atau menjawab dengan orang yang lebih tua? Ya harus sopan. Tingkah Meskipun laku kita harus sopan. Jengkel? Iya. Kita harus sopan. Ketika berhadapan dengan orang tua kita harus sopan. Sopan santunnya harus dipakai. Etikanya harus dipakai gitu aja. Berarti kalaupun misalkan misalkan ilmu lebih tinggi tapi nggak punya adab? Sama aja percuma. Percuma dong. Jadi setinggi-tingginya ilmu kalian, kalau kalian gak punya adab, ya mohon maaf banget nih. Indonesia negara hukum, assalamualaikum. Pantun lagi. Pantun banget, gue suka cara. Pokoknya kita tuh sebagai anak muda harus energik, harus positive vibes, harus ya udah santai aja, nggak boleh ngelewatin dasar-dasar prinsip-prinsip orang-orang Indonesia gitu kan. Yang paling penting respect cuy. Iya, udah itu aja. Etika. Kalau kita nggak punya etika ya kita nggak bakal diterima dimanapun. Kan ibaratnya gini. Dan tidak dihormati lagi. Nah itu, lu pengen dihormatin orang, tapi kalau lu nggak bisa hormatin diri lo ataupun orang lain, gimana gitu Ya kan? Gus. Iyalah. Iya, dia Gus ini sepertinya udah makan sih belum Gus? Sudah. Dia emang gini kalau lagi in frame tuh suka ada gitu. Deg-degan gitu kan. Keringetan. Tapi lebih baik kemarin di studio ya, di sisi ya, enak banget itu. Wah, ambil joget gitu kan enak. Ya udah berarti emang suguhannya keren sih. Iya, suguhannya bagus. Setiap ada off segmen dangdutan. Iya. Jadi emang happy. Memang Indonesia banget, suka banget sih. Memang dangdut siapa sih nggak tahu dangdut ya kan?
Gitu. Apalagi kemarin rame banget ya. Seneng Kita ya? bareng-bareng joget. Boleh dong Agus kasih tau dong yel-yel kita kemarin perwakilan. Yang apa dulu itu? Apa bebas terserah Gus aja yang menurut Gus Alwi paling mengena di Gus Alwi deh. Diobok-obok. Ayo kita nyanyi berempat kali ya. Aduh. Oke. Diobok-oboknya 3 kali. Kan itu lagu sebenarnya lagu anak kecil. Kita suka Pokoknya lagu anak kecil sebenarnya. Diobok-oboknya 3 kali terus langsung. baru ya. Jadi Gimana? diobok-obok, Nah, diobok-obok, tapi gini guys, sebelum diobok-obok. kita itu mungkin itu bisa nanti buat di closing. Oh, Karena bener. gue pengen di sini tuh memberikan pemahaman nih buat teman-teman kita nih ya yang menonton Diobok-obok. Men TV. Dari generasi pemenang tuh pengen memberikan pemahaman nih buat Edukasi. teman-teman, edukasi ya. Bahwa yang pertama itu jangan sampai salah pilih seorang pemimpin. Betul. Gitu kan, itu yang pertama ya kan. Apa ya, pribadi pemimpin itu maksudnya cerminan kan. Adab tuh kan juga cerminan kan dari pribadi kita gitu loh. Jadi aku pengen banget nih dari teman-teman tuh bisa mengedukasi juga nih buat teman-teman yang ada di luar nih dari generasi pemenang gitu. Bahwa ayo dong, maksudnya kita tetap harus dengan yang walaupun berbicara dengan yang lebih tua atau mungkin saling memberikan pertanyaan atau bagaimanapun gitu. Itu tetap harus ada etikanya, tetap harus ada adabnya gitu kan. Bukan berarti yang ketika loh katanya sudah levelnya bla 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 gitu kan. Yang sangat tinggi gitu. Kok nggak bisa jawab? Menurut aku itu bukan suatu guyonan yang gimana ya. Tapi Nggak memang sih etis. selama gue Nggak etis banget. selama Menurut aku tuh nggak etis banget. kita ini ya, sorry gue potong, selama gue hidup gitu ya, Iya. kita lihat pilpres gitu ya, dari gue tahun 2004 deh ya, mulai pemilu pertama tuh 2004, 9, 14, 19, terus yang sekarang 2023, baru bisa pemilu ada gimmick-gimmick modelan kayak bapak ini kan profesor yang gitu-gitu. Beliau kan seorang profesor. Kayak yang kemarin-kemarin tuh nggak ada. Iya, Normal-normal aja. Baru kali ini emang debat itu agak antik menurut gue gitu. Jadi tapi nggak apa-apa lah. Itu Warna baru, Iya. itu warna baru. Tapi Cerminan baru. cerminan baru. Tapi Jadi gini, itu edukasi itu penting. Iya, Betul, setuju kalaupun ini adalah sebagai gimmick ya atau mungkin strategi dari marketing konsultan ya, tapi please deh, itu pasti konsultannya orang luar, bukan orang Indonesia ya. Setuju. Kalau di kita kan pasti masih memikirkan untuk adab, bukan berarti sesuatu hal yang itu di luar batas apa namanya, maksudnya di luar batas kayak apa sih tadi gue mau bilang kayak etika dan sebagainya. Batas kewajaran gitu. lah Yes. kita bisa bilang. Nah itu terus bisa diterapkan di sini kan nggak mungkin gitu kan. Karena kan Iya, kita di bangsa yang berbudaya. Jangan lupa Betul. loh, kita nih bangsa yang berbudaya, iya kan? Artinya apa kalau bangsa yang berbudaya? Setuju. Etika tetap harus dijunjung, Betul. begitu kan? Adab tetap harus dijunjung, Betul. gitu. Kayaknya salah itu pilih Kayaknya- konsultan ya. Kayaknya ini ya, apa namanya, berjuta-juta warga Indonesia nontonnya begini-begini masa debat cawapres. Kayak ya rada gimana, kita aja yang nonton langsung kayak sakit kepala apalagi yang di... Iya, walaupun mungkin di kalangan anak muda ya. Itu lucu kali iya. ya, funny kali ya. Walaupun di kalangan anak muda tuh kayaknya sekarang tuh kayak sudah ada, nggak tau, ini kalian setuju apa enggak gitu. Itu tangannya jangan 2 gitu Iya. dong. Quote Tiga and tiga. dong. Aduh maaf ya, maksud gue 3 gitu. Ini kan kalau 2 tuh tanda petik gitu sebenarnya. Iya. Jadi 3, oke sekarang 3 ya. Jadi walaupun ada quote and quote-nya kayak apa namanya, kalau nggak bikin gimmick tuh nggak viral. Iya nggak sih Iya, di kalangan iya. anak muda? Memang sih. Harus ya ada karena- gimmick dulu baru viral. Tapi karena gimmicknya itu- seperti apa dulu? Nah, Bener gak itu sih dia. Kak? Mungkin efek-efek sekarang pilpres ini lebih banyak Ternyata perang udara kali ya. Enggak, itu kayaknya terlalu gimmick deh. Kayaknya bukan gimmick lagi, terlalu gimmick. Iya, nah itu tadi maksud gue jangan sampai sesuatu hal yang itu mungkin bersifat gimmick untuk mengangkat strategi marketingnya, entah survei atau dan sebagainya atau elektabilitas lah atau apapun itu. Tapi terus meninggalkan dengan adab atau etika gitu. Jangan sampai kayak begitu. Betul banget sih. Mungkin gini Mbak, ini kan kita balik lagi ya. Yes. 58% pemilih muda, ya kan? Milenial and Z. Gus, mungkin lo bisa kasih pesan buat anak-anak muda supaya bisa lebih rasional dalam berpikir, Gus. Mungkin bisa lihat kamera itu, Gus. Coba lo kasih pesan dulu ke anak-anak muda. Iya. Memilih yang seperti Gimana apa? caranya lo kasih pemilih? Gue minta statement lo yang paling presisi, paling akurat. kameranya Gitu. sana, Gus. Kameranya situ, Gus. Yang ini Gus. Lo yang kasih ini. pesan-pesan buat dinda-dinda, temen-temen nih, adik-adik. Dinda-dinda Madura, Iya. Surabaya, Gimana caranya supaya atau benar-benar seluruh bisa Indonesia. memilih apa pemilih yang memang terbaik gitu loh, yang dia tahu etika, tahu adat, tahu semuanya supaya Udah, cus, dia bisa langsung. jadi Yes, pemimpin nih. kita nanti. Yuk, kamera Cheers. roll and Gus, sekarang action. jadi. Deh, anak-anak ini anak muda khususnya, bagi warga Madura semuanya, bagi santri semuanya seluruh Indonesia nih. Carilah pemimpin yang tegas,
pintar, Cinta baik, masyarakat. cinta masyarakat. Cinta orang tuanya Cinta juga. orang Cinta orang tuanya dan juga. anaknya. Dan anak-anak. Hadisnya apa? Hadisnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Artinya. Artinya. Aduh, artinya kono ada HP. HP nih lo Gur. Iki udah bingung aku. Gak apa-apa. Tenang Gus. Gua lu grogi Gus. Sebentar. Gak grogi. Kita cari yang teman catatannya guys. Ya Allah. Monggo Gus. Ambilin Gus. Tenang. Gak mau Gus, tenang. Gua hargain effort lu Gus. Tenang, Kita mantap Gus. nokat no edit ya. Kita nokat no edit ya guys. Gila lu edit no sensor ini top banget. Coba Gus, lu cari dulu artinya Gus. Soalnya Gus Nyontek gak dosa Gus, tenang aja. Nyontek gak dosa. Bukan. Nyontek gak dosa, Karena Gus. Gus Alwi ini kalau sudah di depan kamera itu grogi. Iya, makanya nih bener-bener deh yang milih narasumber siapa sih ini? Emang cuma di generasi Oke. pemenang kita selalu apa namanya menghadirkan tamu-tamu ini Yang yang spesial. grogi pun kita Grogi. kita Dan semangatin. tidak pernah muncul di depan TV. Iya, jadi tadi artinya apa? Artinya apa? Ini muter nih, loading nih. Masih loading nih. Aduh. Tapi nggak apa-apa guys. Tapi nggak Jangan apa-apa, guys. diraguin ya guys. Emang kita di sini grogi tapi kalau turun ke lapangan boleh diadu. Jangan Aduh, sampai air mata iya, gua pokoknya keluar. jangan ini ya. Kita di sini jangan memang grogi ngelawan. tapi kalau misalnya turun ke lapangan ya boleh diadu lah. Pokoknya kalau turun ke lapangan tuh kita tuh gaspol gitu kan. Iya, jadi kan? memang itu ada dua hal yang berbeda ya. Ketika kita turun secara real life nyata dan kita visual gini kita grogi-grogi dikit. Gue juga waktu pertama kali begini-begini gue grogi juga kok waktu itu Soalnya kita sama bukan tipikal orang yang suka pansos-pansos. iya kita memang bukan benar-benar tipikal aja gini. gitu loh. Semua tuh perlu proses gitu. Benar. Tapi emang kayak selama Mana gini ini kita- hadisnya ini? Ini kok lama banget ini. Oke. Susah ini carinya. Ya udah nggak apa-apa Gus. Yang penting tadi hadisnya jelas Gus. Artinya apa Gus? Oke. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oke. Tolong dicari nanti ada di bawah ya, tolong editor Iya, ya. Nanti ada di bawah ya, ada di bawah. Kemarin ya, sudah editor ya. ada kemarin. Oh, kemarin udah ada, hilang lagi gitu Hilang ya. lagi Ayo, catatannya. Nyarinya lagi kemarin Iya. sih, bukannya Enggak. bang. Ya, Soalnya kita gini. kan dadakan kita, Iya. nggak tahu. Kalau ngomong gitu kan enak. Jadi masih dicari Gus? Ya udah. Apa nanti Ada ada editor, editor, ada nanti editor aja, ini ya. nanti ada. Oke, jadi Tapi Mungkin emang bagian- ini emang mungkin tapi kali ini bagian emang anak emang santri kita sudah di sini ngerti itu artinya ini itu. agak ada nuansa, ada hadisnya. Iya, Jadi kita juga iya, bisa iya, memberikan iya. bahwa yang baik-baik, yang aura-aura positif gitulah buat teman-teman generasi kita. pemenang gitu. Betul. Jadi Betul diobok-oboknya jadi nggak? Jadi ayo. Ini udah panas tangan saya. karena dia maskotnya ya. Oke. Oke, Mbak Eta, sebelum kita ini apa? Ini Sebelum jelas kita nih. diobok, coba kasih closing statement dulu lah. Ada closing Mbak statement. Eta aja deh, Mbak Eta aja mewakilkan kita semua di sini. Oke, Mewakili Nggak apa-apa. Kita udah ketawa. mewakili dari anak tadi muda soalnya. Mbak Eta. Mewakili anak muda. Closing statement. Oke. Berarti gini ya guys. Jadi dari kesimpulan kita berbincang-bincang santai nih. Nah, kalau ini aku mau pesen nih buat generasi muda ya, Gen Z ataupun milenial, apapun itu. Kita tetap harus nih berhadapan dengan orang itu, yaitu tadi seperti yang disebutkan oleh Aldi, yaitu respect itu udah pasti, lalu understanding, sama satu lagi apa tadi Gi? Respect, understanding, sama tadi satu lagi. Lupa juga dia. Gue lupa juga, tapi pokoknya 3 ini tadi lah. Ininya 3 semuanya. Tiga ya. Ini cuma 3, enggak yang jelas satu lagi adalah dengan etika yang kita Oh, juga behave. gitu. Behave. Dengan etika. Jadi please, pokoknya aku cuma pesan kalian jangan sampai salah pilih pemimpin. Itu yang pertama. Kalau misalkan kalian pengen dihargai, hargai diri sendiri dan harga diri sendiri dan hargailah orang lain dulu. Jadi jangan sampai salah pilih pemimpin. Itu aja sih pesan aku. Oke. Karena yang jelas Mantap. biar bagaimanapun walaupun kita muda, kita dikasih tempat atau ruang untuk mengutarakan Ekspresi, ide ya. dan mengekspresikan Wadah untuk ide berekspresi. dan wadah dan berekspresi, tetap harus etika dan adab itu harus tetap dijaga. Setuju banget. Itu aja sih. Oke. Yuk, siap? Siap diobok-obok? Pasang ke, Diobok. ya, Siap, ke Bapak. depan semua ya. Oke. Ke depan Oh iya, semua ya. jangan lupa guys, nanti mau pesen jaket seperti ini ya, boleh. hubungin ID-nya generasi Pemenang. Instagram ya. Iya, di Instagram. Oke, siap-siap ID. semuanya. Oke, Diobok-oboknya kita 3 kali ya. Diobok-obok Ya. ya, 3 Oke. kali ya. 3. Ini dong, apa koreografinya ya? Gini. Gus Alwi, tiga. Gus Oh, Alwi, gini. Gus Alwi. Oke. 1, 2, 3. Diobok-obok, airnya diobok-obok. Ada ikannya kecil-kecil pada mabok. Dadah! Dah, thank you guys.
Thank you guys.